Hari ini langit masih mendung, dihiasi senandung dari para burung. Walet kecil pun bicara sambil merenung. Duhai manusia, buatkanlah kami rumah yang akan memberimu untung. Adeh, kat. Salam jumpa dengan Pertanian Merdeka. Kali ini pembahasan kita tentang budidaya kencur atau cekur. Di kampung saya, ini biasa disebut dengan cakur. Budidaya yang dilakukan ini bukanlah budidaya biasa. Maksudnya, hanya dalam skala yang sangat-sangat kecil untuk mengisi sedikit lahan kosong yang berada di belakang rumah. Selain itu, media tanam atau tempat menanamnya merupakan barang bekas yang tidak bisa dipakai lagi sesuai dengan fungsi utamanya. Seperti yang terlihat saat ini, kencur ditanam pada baskom yang sudah pecah. Baskom ini dijahit dengan menggunakan dawai atau kawat besi, kemudian diisi dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang dan kompos. Perbandingannya 1:1:1. Maksudnya, sepertiga tanah, sepertiga pupuk kandang, dan sepertiganya lagi kompos. Yang terlihat saat ini masih merupakan barang bekas. Bekas pot bunga yang sudah pecah bagian bawahnya, terbuat dari plastik. Itu daun kencur pada bagian bawahnya, terlihat agak kotor karena tanah yang menempel akibat percikan air hujan. Di tempat saya ini, hujan baru saja berhenti, dan air hujan masih belum kering dari daun kencur. Mari kita lihat, media tanam yang berwarna hitam ini merupakan ember bekas yang sudah pecah. Tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi, bagian atas ember pecah ini dipotong saja. Jadilah bentuknya seperti ini. Dan ada juga bagiannya yang pecah ditambal atau direkatkan kembali menggunakan selotip atau lakban. Tuh terlihat. Jadi media tanam yang digunakan untuk menanam kencur ini merupakan baskom bekas, pot bunga bekas, dan ember bekas yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya lagi. Itu baskomnya terlihat pecah, bagian bibirnya agak ke dalam juga pecahnya. Di bagian bawahnya juga ada yang pecah, jadi tidak bisa digunakan lagi untuk menampung air. Kerusakan paling parah terdapat pada baskom ini, yang warna hitam. Itu terlihat saya jahit pakai dawai yang terbuat dari besi. Dawai atau kawat besi. Itu terlihat jahitannya sampai ke bawah. Yap. Nah, begitulah cara memanfaatkan kembali barang bekas untuk dijadikan media tanam bagi kencur. Selanjutnya, mari kita lihat lagi sisi lain dari tempat yang sedikit ini. Nah, ini baskom yang berwarna abu-abu. Warna apa ini? Iya, abu-abu ya. Oke. Anggaplah abu-abu seperti warna pakaian bagian bawah siswa SMA kebanyakan. Nah, ini terlihat ada kencur yang sudah ditanam dan tumbuh lumayan subur. Tumbuhnya daunnya hijau, berkilat. Ada sedikit air hujan yang belum kering di sana. Nah, itu merupakan percikan air hujan, tanah akibat percikan air hujan. Jikalau pada tanah ini terdapat organisme pengganggu atau perusak tanaman, seperti fungi atau bakteri, dapat dipastikan kencur ini akan terdampak penyakit yang diakibatkan oleh OPT tersebut. Inilah salah satu alasan kenapa banyak petani hortikultura, tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, atau tanaman hias menggunakan mulsa plastik yang berwarna silver pada bagian atasnya. Tujuannya untuk mengurangi penularan atau datangnya penyakit tanaman dari tanah akibat percikan air hujan. Saat ini terlihat banyak rimpang kencur. Rimpang merupakan batang menjalar yang terdapat di dalam tanah, menghasilkan kuncup yang akan menjadi batang ke arah atas dan akar ke arah bawah. Atau rimpang ini juga sering disebut dengan umbi.
Rimpang atau umbi berwarna coklat itulah yang merupakan rimpang kencur. Untuk memperbanyak atau membudidayakan kencur, rimpang inilah yang akan ditanam. Pada video selanjutnya, akan saya bahas cara menanam kencur dari rimpang ini. Saat rimpang sudah tumbuh, pada bagian atasnya akan muncul tunas daun. Dan kemudian menjadi daun yang lumayan lebar, seperti terlihat saat ini. Itu yang berwarna hijau merupakan daun dari kencur. Sudah bisa dipastikan daun ini tumbuhnya dari rimpang yang berada di dalam tanah. Kemudian rimpang ini juga menghasilkan akar ke bawah, menumbuhkan akar ke bawah maksudnya untuk menyerap unsur hara dari tanah. Unsur hara yang merupakan nutrisi bagi kencur untuk tumbuh dan berkembang. Mari kita lihat sebentar tanaman yang berada di samping kencur. Itu merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat. Bagi penonton yang sering atau suka bermesraan dengan tanaman herbal, pasti tahulah dengan tanaman ini. Yang jelas tanaman ini bukan cabai ya, walaupun daunnya terlihat sekilas seperti daun cabai, tapi ini bukan cabai. Hayo main tebak-tebakan, ini tanaman apa? Tanaman herbal ini tidak saya tanam, tapi tumbuh dengan sendirinya di tanah ini. Mungkin burung yang membawa biji dari buahnya bisa sampai ke sini. Dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa tanah di sini cukup subur. Seperti penggalan lagu Kus Plus yang berjudul Kolam Susu. Liriknya seperti ini. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Dan beruntunglah kita sebagai warga negara Indonesia. Hamparan tanahnya luas dan subur. Karena inilah Indonesia sangat tepat dikatakan sebagai negara agraris. Negara pemilik tanah pertanian subur. Dengan petani sebagai penyangga tatanan ekonomi. Ini juga sekaligus menjadi alasan utama kenapa petani mesti merdeka dan petani mesti sejahtera agar Indonesia bisa berjaya di antara sekian banyak negara hebat di dunia. Namun sayang beribu sayang, tanah luas dan subur ini tidak dimaksimalkan potensinya. Sampai-sampai banyak hasil pertanian yang mesti diimpor dari negara lain. Lalu muncul pertanyaan, adakah yang salah dengan Indonesia? Apakah rakyat Indonesia malu untuk memilih berprofesi sebagai petani yang pekerjaannya identik dengan kerja fisik di bawah matahari terik dan bermain-main dengan tanah atau lumpur yang kotor? Atau adakah kekeliruan dalam pengelolaan negara ini? Sudahlah. Sepertinya pertanyaan ini tak akan memiliki jawaban yang jujur. Baiknya kita kembali lagi pada kencur. Selain ditanam pada baskom dan ember bekas yang sudah pecah, ada juga sebuah polybag berukuran besar di sebelahnya berisi tanaman kencur. Seperti yang terlihat saat ini, ada kencur yang tumbuh di dalam polybag. Kencur ini seusia atau ditanam pada waktu yang hampir bersamaan dengan kencur yang berada pada baskom dan ember tadi. Akan tetapi, saya lupa berapa usia tanaman ini. Sudah bolak-balik sana-sini, tidak ditemukan catatan tentang kapan kencur ini ditanam. Semoga saja tanah tempat kencur ini tumbuh tidak terdapat OPT yang dapat merusaknya. Berhubung setiap kali hujan atau setiap kali disiram, percikan airnya selalu membawa tanah menempel pada daun kencur. Jika ada pertanyaan kenapa mesti menanam kencur, tentu saja karena nilai ekonomis atau harga jualnya cukup tinggi. Jika pembudidayaan kencur cukup baik, maka hasil panen dari kencur ini sangat menguntungkan bagi petani. Selain itu, kencur juga merupakan salah satu herba yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Maksudnya, herba ini merupakan tumbuhan yang daun, bunga, atau akarnya dapat digunakan untuk bumbu makanan, obat-obatan, atau parfum. Terkait dengan media tanam dari baskom dan ember bekas ini, jika ada yang ingin membuatnya di pekarangan rumah, jangan lupa untuk melubanginya seperti yang terlihat saat ini.
Terkait dengan media tanam dari baskom dan ember bekas ini, jika ada penonton yang ingin membuatnya di pekarangan rumah, jangan lupa untuk melubanginya seperti yang terlihat saat ini. Lubang ini dibuat untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam baskom atau ember agar tidak menggenang di dalamnya. Kalau air menggenang dalam baskom atau ember, berpotensi membuat pembusukan rimpang atau umbi kencur yang terdapat di dalam tanah. Karena kencur bukan jenis tanaman yang bisa tumbuh baik dalam genangan air. Jika penonton tertarik dengan channel Pertanian Merdeka ini, silahkan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini update video. Dan jika ingin mendukung channel ini agar terus berkembang, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang budidaya kencur pada baskom dan ember bekas yang sudah pecah. Pada dasarnya, pemanfaatan barang yang sudah bekas atau yang sudah pecah ini tidak hanya berlaku pada baskom atau ember saja, bisa juga benda-benda yang lainnya yang tidak terpakai, tapi masih bisa digunakan sebagai media tanam. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kritik dan saran, silahkan disampaikan. Wassalam.